Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Gue lagi di pinggir pantai banget nih. Dan ya, sorry banget kalau baru bisa buat videonya karena masih di Bali. Tapi akan tetap gue bahas di sini. iOS 17.2 beta 1 resmi dirilis sama Apple nih kemarin sih ya, atau beberapa hari lalu lebih tepatnya. Tapi gue cukup seneng banget di 17.2 beta 1 ini karena banyak banget fitur-fitur tambahan yang ditambahkan sama Apple. Dan tentunya fitur-fitur tersebut cukup sangat ngebantu banget buat lo semua. Dan bahkan beberapa fiturnya tuh fitur yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Jadi ya udahlah ya, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, tidak hanya iOS 17.2 beta 1 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.2 beta 1, watchOS 10.2 beta 1, tvOS 17.2 beta 1, HomePodOS 17.2 beta 1, dan macOS 14.2 beta 1. Oke, ya itu adalah jajaran sistem beta yang dirilis sama Apple. Oke, kita mulai. Pertama-tama build number yang ada di 17.2 beta 1 ini, kalian tinggal pergi ke setting, lalu general, dan kalian pilih about. Setelah itu kalian pilih yang iOS version tuh ya. Nah, ini dia. Ini adalah build number di iOS 17.2 beta 1 ya. Lalu untuk modem firmware-nya ini nih, modem firmware-nya di 2.20.02. Oke. Fitur pertama yaitu akhirnya ada juga nih aplikasi jurnal nih ya, aplikasi jurnal di iOS 17.2 beta 1 ya. Aplikasi jurnal ini bisa kalian gunakan tentunya, dan udah gue coba-cobain juga nih, udah gue tester bikin jurnal sedikit, nggak jurnal sih, kayak testing aja lah, isinya catatan-catatan kecil tuh kayak gini doang ya kan. Dan gue tes juga bisa bikin audio atau enggak tuh. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahkan, kalian tinggal tambahkan aja kayak gini. Nah, kalian bisa nih new entry atau recommendation tuh ya, dan ada reason juga di sini. Kalau misalkan new entry kayak gini, kalian bisa ketik sesuai yang kalian inginkan, dan di sini ada buat add picture tentunya, lalu adanya recommendation atau suggestion jurnal, dan ada kamera juga di sini, akses kamera tentunya ya tuh. Dan di sini bisa audio serta location juga tuh ya di situ. Gitu. Jadi kalian bisa buat catatan kecil menggunakan si jurnal ini. Seperti itu cuy. Oke. Dan tentunya jurnal ini juga ada suggestion ya di setting. Lalu kalian pergi ke privacy di sini. Nah, di paling bawah nih adanya journaling suggestion. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa turn off all ya, atau kalian bisa sortir dan bisa clear history juga gitu kan. Tapi mungkin detail penggunaan si jurnal aplikasi ini akan gue jelasin pada saat versi resminya dirilis aja kali ya. Gitu. Tapi intinya gue kasih tahu kalau aplikasi jurnal sudah ada di 17.2 beta 1 atau iOS 17.2 beta 1. Oke, begitu. Ya, fitur selanjutnya yaitu favorit pada Apple Music. Nah, fitur favoritnya ini tuh beda ya sama 17.1. Jadi ini kayak lebih dikelompokkan gitu ya. Nah, kalau misalkan lo buka Apple Music, terus lo pilih playlist, terus lo sort di sudut kanan atas, terus lo pilih favorit. Nah, dia jadi kayak gini nih sekarang tuh. Jadi kayak apa ya? Lagu-lagu yang ada pada di playlist lo itu tuh jadinya kayak dikelompokin satu folder gini nih, favorite song. Pas lo tap, nah dia baru muncul tuh lagu-lagu yang favorit gitu. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Terus kalau misalkan lu punya playlist dan lu bisa collaborate sekarang di sini, misalkan sudah ada playlist ya. Ya, yang mana aja lah ya. Misalkan gue playlist ini, terus gue share. Nah, di sini nih adanya test playlist. Karena gue udah cobain nih tadi nih test playlist. Oke. Dan di sini lu bisa share sudut kanan atas, terus lu pilih collaborate. Nice. Jadi lu bisa invite temen lu, pasangan lu, atau siapapun itu biar sama-sama dengerin lagu berbarengan atau playlistnya bisa bersama gitu ya. Jadi temen lu bisa nambahin, lu pun bisa nambahin gitu. Dan di sini ada approve collaborator dan lu bisa start collaboration kayak gitu. Oke, lumayan lah. Jadi lu nggak ribet kirim-kirim playlist gitu loh. Jadi saling share atau saling collaborate playlist di Apple Music lo. Kayak gitu cuy. Ya, kita ke fitur selanjutnya yaitu tambahan widget di lock screen ya. Jadi di lock screen tuh untuk weather atau aplikasi weather tuh lu bisa tambahkan widget yaitu wind atau wind ya. Angin. Jadi misalkan nih gue delete dulu, lu pilih widget lock screen atau widget weather. Maksudnya widget weather di sini. Nah, ini nih ada temperature kan, condition terus aja. Nah, di paling terakhir ditambahin nih sama Apple nih wind ya, angin ya, arah angin gitu. Jadi lu bisa tambahin widget ini di lock screen lu. Oke, tuh jadinya bakalan kayak gini tuh. Ada widget wind gitu cuy. Dan tidak hanya widget di lock screen-nya aja. Di bagian home screen juga adanya widget ini nih, clock ya. Jadi ini widget clock baru lagi. Kalau misalkan lu tambahkan gini terus lu pilih widget clock di sininya
nih. Misalkan clock, nah kayak gini. Ya di sini tuh ada widget clock digital. Tuh ya, clock 1, clock 2, clock 3, city 1, city 2, city 3 tuh ya. Terus aja. Tapi yang paling baru, yang paling pertama tadi yaitu clock digital yang kayak gini nih, gitu ya. Lalu juga adanya widget weather, tambahan widget weather di home screen iPhone lo. Jadi di bagian sini nih ada nih widget weather nih ya. Kalau misalkan lu tambahin kayak gini widget home screen, ntar dulu bentar, ada Mas Hatis. Oke, di sini tuh ada widget weather. Lanjut ya, ada widget weather nih misalkan. Nah ini tambahan yang barunya yang mana sih? Tambahan barunya itu yang ini, detail yang pertama, yang kedua adalah daily forecast, dan yang ketiga sunrise and sunset. Nah hasilnya tuh atau widgetnya jadinya seperti ini tuh, kelihatan ya? Kayak gitu cuy. Jadi ada tambahan widget untuk weather atau aplikasi weather di home screen iPhone lo. Oke, ya fitur selanjutnya yaitu fitur tambahan di action button. Jadi untuk teman-teman pengguna iPhone 15 Pro Series itu ada tambahan fitur action button, yaitu akses aplikasi Translate. Karena di sini gue menggunakan 14 Pro gua, jadi ya nggak bisa gue tunjukin deh. Ini gue pakai iOS beta di 14 Pro, dan yang gue suka pada saat lu menggunakan action button lo dengan 15 Pro Series, ada animasi yang menurut gue cukup bagus banget dan cukup keren banget gitu. Kayak gini gambarnya, animasinya. Jadi pada saat lu menggunakan dia akan berjalan seperti itu. Oke, ya fitur selanjutnya yaitu di iMessage. Jadi lu bisa menggunakan stiker ataupun emoji untuk reaction iMessage dari temen lo. Gue contohkan, nah misalkan kayak gini nih ya. Ini udah gue contohin sedikit sih tuh. Oke, gue contohin lagi. Misalkan gue pilih stiker ya. Di sini lu bisa tap dan tahan, lalu lu add stiker kayak gini ya. Misalkan gini deh. Nah jadikan stiker, tapi tidak hanya stiker doang yang bisa jadi reaction di iMessage lo. Jadi si emoji ini juga bisa nih. Misalkan emojinya yang ini tuh bisa lu taruh jadi stiker kayak gini. Nice ya kan? Jadi stiker kan. Emoji bisa, stiker juga bisa, sama kayak gini nih tuh ya. Emoji dan stiker bisa jadi reaction pada iMessage lo. Oke, fitur selanjutnya ada di fokus ya. Jadi di fitur fokus ada add filter kan. Kalau lu ke setting terus lu pilih fitur fokus di sini. Nah, misalkan lu sudah punya fitur fokus kayak gini, kayak punya gua. Scroll ke paling bawah kan adanya add filter nih. Nah, lu add filter aja. Habis itu di sininya tuh adanya start use listening history Apple Music kayak gini. Jadi lu bisa gunain untuk menggunakan Apple Music historinya di fokus aplikasi iPhone lo gitu. Ya, fitur selanjutnya kalau lu ganti desain kontak poster lo, buat yang belum tahu bisa nonton di video iOS 17 resmi gue ya. Nah, di sini tuh ada tambahan color. Kalau lu mau ganti color si teksnya ini nih, si kontak lo ini, ada tambahan color rainbow di sini tuh. Jadi teksnya jadi kayak rainbow gitu cuy. Dan sisanya sih lu bisa customize sesuai keperluan lu sih, kayak gitu. Lalu fitur terakhir menurut gue ini adalah fitur yang emang ditunggu-tungguin sih dari kemarin-kemarin. Tapi untuk functionnya mungkin akan gue jelasin pas resmi dirilis aja. Adanya contact key verification di bagian setting, terus lu ke profile di sini. Terus di menu kayak gini lu scroll aja ke paling bawah, adanya contact key verification ya. Nah, di sini ada verification in iMessage. Ketika lu enable dan lu continue, maka ada pilihan-pilihan device-device yang bisa kalian jadikan contact key verification-nya kayak gitu. Detailnya akan gue jelasin di resmi karena ini masih jauh banget, masih beta 1, masih perlu beta 2 dan beta 3, bahkan beta 4 kalau perlu gitu. Oke, lanjutnya kita bahas performance di 17.2 beta 1. Tapi di sini udah gue katakan kalau iOS beta tuh nggak bisa dianggap stabil banget. Cuman overall masih sama performance-nya kayak 17.1, baik-baik aja. Tapi rasanya kalau bahas performance nggak enak kalau kita nggak benchmark sekalian di Geekbench. Di sini gue akan menggunakan Geekbench. Lo bisa lihat 14 Pro 17.2, Apple A16 Bionic 3,46 GHz, memori 5,52 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya ya. Lagi proses benchmark nih. Nah, ini dia hasil skornya. Untuk single score di 2611 dan multicore-nya di 6616. Ya, cuman ini mah cuman angka aja lah. Yang penting experience saat menggunakan, tapi gue nggak ekspektasi sih, namanya juga iOS beta, pasti ada aja sih kekurangannya. Kalau kita bahas baterai, kita ke setting langsung lihat daily baterai gue. Nah, di sini lu bisa lihat daily-nya nih nggak terlalu banyak digunakan sih karena memang udah jarang gue gunakan juga 14 Pro. Tapi iOS beta sekali lagi gue tekankan nggak bisa diyakinkan sekali kalau stabil banget gitu. Namanya beta tuh pasti ada aja. Dan kalau baterai health-nya dicek masih di 80
87% masih aman banget. Jadi santai aja, kalau untuk baterai health pasti akan turun juga. Jadi nggak perlu lo khawatirin cuy. Ya itu tadi adalah fitur dan perbaikan yang ada pada iOS 17.2 beta 1 ya. Karena ini masih beta 1 jadi masih panjang perjalanan. Cuman buat teman-teman pengguna beta bisa dicobain fitur-fiturnya dan bisa update aja langsung ke beta 1-nya 17.2 beta 1. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja deh sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini untuk mendukung channel ini. So, see you next video.